Manajemen merek. Manajemen merek. Oh, baru 50 bentar. Oke, masih banyak yang masih mau join. Kita tunggu sebentar. Ini Pak Arief udah siap nih, standby. Dari subuh Pak berarti di sini. Oke. Biarin aja. Baterai aman. Oh iya, baterai bentar. Ini bukan sih? Ibu berarti kon ngantar nih ya? Tetap terus. Saya kadang-kadang WFH tapi ya tetap aja harus pergi. Tetap harus WFH, tetap harus ngantor. Ini oke, udah jam 10. Teman-teman kita mulai aja nggak apa-apa ya, sambil mungkin kalau ada teman-teman lain yang masih mau join, nanti kita akan sambil jalan aja, run through, supaya pembicara kita spesial nih pagi ini. Nggak perlu menunggu-nunggu lagi gitu. Selamat pagi Pak Arief. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Terima kasih sebelumnya Pak Arief sudah bersedia mengisi kelas manajemen merek di Atmajaya. Say hi dulu teman-teman. Boleh open mic, say hi dulu ke Pak Arief. Halo Pak Arief. Halo Pak Arief. Pagi Pak. Oke, nah teman-teman ini kesempatan spesial banget untuk teman-teman bisa nanti belajar banyak dari Pak Arief juga di sini. Karena ini teman-teman ini dari kelas manajemen merek Pak, kebetulan memang kita semangatnya kali ini adalah tidak hanya belajar tentang merek, tapi belajar untuk bagaimana ada nggak sih possibility kita untuk membangun merek sendiri. Begitu. Nah, kemarin lalu salah satu topik yang kemudian kita bahas adalah tentang merek yang sustainable, gitu ya, mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama. Dan yang kedua, responsible, jadi memiliki sebab atau ingin memberikan manfaat gitu ke orang lain, ke komunitas ataupun ke kota atau ke lingkungan gitu ya. Jadi kita kemarin membahas banyak sekali merek yang sustain dan juga responsible. Nah, hari ini kita pengen nanya-nanya karena menurut saya nih teman-teman, salah satu merek yang mampu memenuhi kriteria tersebut gitu. Bener loh. Itu adalah Dagadu gitu. Amin. Amin gitu. Nah, teman-teman kemarin juga saya sudah infokan ke teman-teman gitu. Dagadu, sejarahnya dan lain-lain. Nanti silakan teman-teman bisa nanya-nanya, bisa tulis di kolom chat atau nanti kalau kita buka sesi tanya jawab mau tanya langsung juga boleh. Jadi ada 2 kesempatan nih gitu. Nah, jadi pertanyaan yang pertama, nggak pakai pertanyaan sih ya, kita ngobrol-ngobrol aja ya teman-teman ya. Karena kebetulan kan nanti mereka tugas akhirnya itu kan membuat merek, jadi mendesain. Oke. Kalau saya tidak salah dari pemahaman saya adalah Dagadu itu awalnya juga dari mahasiswa. Betul. Benar ya Pak ya? Ya. Nah, dulu boleh cerita dulu awalnya gimana waktu masih zaman mahasiswa kok sampai kepikiran bikin Dagadu? Yang pertama saya mungkin bikin disclaimer dulu lah. Saya yang jelas bukan ahli merek, ya bukan ahli brand, bukan ahli marketing, tetapi mungkin karena ya berkesempatan untuk selama 26 tahun membersamai Dagadu. Meskipun setahun kemarin sebetulnya saya sudah pensiun dari pengelolaan manajemen, tapi 2 bulan lalu saya dipaksa lagi untuk masuk mengelola manajemen lagi. Mudah-mudahan ya tidak lama lagi nanti sudah bisa kita serahkan ke profesional di luar founder. Jadi Dagadu ini dimulai kan tahun 94. Jadi
ini disclaimer yang kedua. Jadi disclaimer yang kedua adalah bahwa situasinya pasti sudah sangat berubah ya 26 tahun kemudian pada saat ini atau 27 tahun kemudian sekarang ini kan tentu situasinya sudah sangat berubah. Jadi tapi ya nggak apa-apa lah bahwa yang kami lakukan pada saat itu memang munculnya dari mungkin lebih pada faktor internal dulu. Jadi faktor internal dulu. Jadi kita merasa bisa membuat apa, bisa menyajikan apa, kemudian dicoba untuk dikonfirmasikan dengan faktor eksternalnya, yaitu kota Jogja, di mana Jogja adalah kota pariwisata dan kayaknya belum ada yang mengisi di ceruk tersebut. Maka kami mulailah membuat kalau menurut ilmu brand atau ilmu marketing mestinya disebut sebagai kami membuat produk, belum kami membuat brand ya. Kami membuat produk meskipun memang sudah ada mereknya yaitu Dagadu. Itu saja masih jauh dari kaidah-kaidah membangun merek lah gitu ya. Jadi intinya kami hanya membuat sebuah produk yang kami anggap berbeda dari yang sudah ada atau mungkin belum ada dan sebagainya. Itu yang kami lakukan. Jadi berawal dari membuat produk dulu. Jadi produk apa yang bisa diisi yang belum ada di Jogja awalnya. Jadi curiosity-nya dari situ. Oh, ini produk ini belum ada nih gitu. Berarti paling awal itu langsung t-shirt atau merchandise dulu? Ya, t-shirt. T-shirt dulu ya. Jadi ya karena kami mahasiswa saya kuliah di arsitektur. Jadi mahasiswa arsitektur dalam kesehariannya bahkan di kuliah pun juga menggunakan t-shirt. Jadi ya yang paling dekat istilahnya yang paling lekat dengan kehidupan kami dan selalu kami pakai, bahkan dalam event-event tertentu kami selalu bikin gitu ya, kayak kaos panitia lah, kaos event dan sebagainya, itu kan selalu ada seperti itu ya. Itu yang terbersit pertama kali yuk bikin kaos yuk yang temanya tentang Jogja. Itu tentu ini kan kemudian perlu di sepanjang jalan pasti perlu ada banyak koreksi ya. Artinya kan ya kalau membangun brand mungkin saja ya mulainya kan tidak dari produk tapi bisa jadi kan dari idealnya barangkali mungkin dari mengamati pasar, mengamati pasar dulu, benar. Konsumen dan sebagainya. Bahkan mungkin mengamati kalau kita sudah menemukan sesuatu kemudian mencoba untuk mengkomparasikan atau mengkomparasikan dengan misalnya adakah pesaing atau kalau ada pesaing maka kita masih bisa bikin diferensiasi apa dan sebagainya. Nah itu yang barangkali mungkin 27 tahun yang lalu itu masih sangat minim. Gitu. 27 tahun loh teman-teman, luar biasa banget. Teman-teman umurnya sekarang berapa kalau boleh tahu? 21 Mbak. 21. Berarti 27 tahun yang lalu belum ada bibit-bibitnya. Oke. Luar biasa sekali. Tadi teman-teman saya menangkap beberapa kata-kata. Walaupun Pak Arief itu menyatakan bahwa saya bukan ahli brand, tapi yang dilakukan itu sudah benar sekali. Ya nggak? Kalau teman-teman belajar kan melihat dulu pasarnya seperti apa, ada kebutuhan apa, lalu audiens atau calon konsumennya seperti apa, itu kan sudah tepat sekali dengan apa yang kita pelajari. Jadi tanpa disadari, mahasiswa arsitektur semua ya berarti ya? Arsitektur, iya. Arsitektur semua, ya arsitektur loh teman-teman, tidak belajar branding, justru sudah bisa mempraktekkan apa yang sudah ada di apa yang ada di buku ya, pada waktu itu. Sebetulnya yang kami pelajari kan masih dalam lingkup desain ya. Dalam hal ini desain itu kan sebetulnya pertama adalah problem seeking ya, menemukan sebetulnya ada masalah apa sih gitu ya. Baru kemudian pada problem solving. Kadang-kadang orang merasa membuat sesuatu itu sudah langsung lompat pada problem solving. Problemnya aja belum ketemu, kenapa mau solve? Gitu. Mau solve yang mana gitu loh. Itu yang barangkali mungkin kadang-kadang kenapa kalau kita ngomong soal desain, kenapa ada desain yang gagal gitu ya. Jadi
desain bukan semata-mata estetika, tapi kan fungsi menyelesaikan sesuatu. Nah ini misalnya kita ngomongin soal desain produk atau mungkin arsitektur gitu ya. Kalau secara gampang misalnya gini, arsitektur itu kalau misalnya kita bikin pagar dan kemudian pada prakteknya pagar itu banyak disandari orang karena posisinya nyaman banget untuk bersandar. Kemudian kita ngomong bahwa jangan bersandar di pagar, itu desain yang keliru, gitu loh. Jadi mungkin bagus, gitu ya, tetapi itu kan keliru loh. Kamu naruh di situ, itu berarti kamu belum menemukan problem sebetulnya apa. Atau misalnya barang-barang yang ditaruh di ruang publik kemudian ditulisi jangan disentuh, jangan diinjak dan sebagainya. Ya itu yang kembali lagi tadi. Mungkin yang kami pelajari memang masih agak jauh dari dunia marketing, tetapi pertama kali adalah menemukan problem. Kalau dalam dunia marketing mungkin menemukan kebutuhan kan, kebutuhan. Atau kalau yang sudah pada sebuah produk yang sebetulnya sudah ada di pasar, tapi kekurangannya apa sih? Itu yang barangkali mungkin mengisi yang selama ini masih kosong. Jadi yang dilakukan adalah pertama problem seeking. Jadi mencari dulu problemnya apa. Ini menarik nih teman-teman. Jadi mengidentifikasi masalah kan sebenarnya. Lalu setelah itu baru problem solving. Baru kemudian kita menawarkan solusinya apa. Oke. Karena banyak orang memang ingin segera menyelesaikan masalah. Iya. Gitu. Merasa sudah tahu masalahnya apa. Oke, menurut dia, menurut asumsi kan, akhirnya kemudian asumsi. Tiba-tiba, ini kayaknya tak bikinin tempat sampah yang warna-warni keren ini. Nah, sebetulnya kan itu asumsi bahwa orang butuh tempat sampah yang keren, padahal kita belum pernah mengkonfirmasi apakah mereka butuh tempat sampah yang keren. Dan itu diajarkan di arsitektur ya pada waktu itu ya. Oke, jadi walaupun ilmunya tidak langsung ke branding, tapi logical thinkingnya sebenarnya sama. Jadi memahami masalah, sehingga ketika sudah paham masalahnya, baru kita menyelesaikan masalah. Kemudian kan konfirmasi kan, istilahnya kayak semacam trial kan. Mungkin kalau kita istilahnya riset ya teman-teman ya, riset pasar. Riset pasar. Ya. Aku nggak tahu ya, apakah di marketing kan sebenarnya juga gitu ya, ada atau mungkin kalau teman-teman startup digital itu kan ada tahapannya kan konfirmasi kan. Iya benar. Jadi ada sebuah aplikasi misalnya gitu, kita coba konfirmasi, artinya di trial dan sebagainya. Oh ternyata kalau maksud kita itu begini, ternyata ditangkap oleh user begitu, maka perlu kita sempurnakan. Oke, teman-teman, tadi saya juga menangkap nih waktu Pak Arief menyatakan bahwa ada trial. Nah, waktu itu sempat dilakukan seperti apa sih Pak untuk trialnya tadi, proses trial itu kayak apa? Ya, trial itu sebetulnya kan atau konfirmasi itu kan sebenarnya sepanjang jalan. Panjang jalan. Jadi misal ya kita merilis sebuah produk. Merilis produk. Ya, kita mau amati apanya? Oh, misalnya warna. Kenapa ya warna ini kok tidak banyak disukai? Kenapa ya desain ini kok tiba-tiba sold out? Gitu. Sampai dengan sekarang pun kita masih selalu seperti itu. Artinya karena begini, misalnya ada pengalaman suatu saat di gerai itu didominasi warna kuning. Ini kenapa kok banyak sekali warna kuning yang nggak laku? Artinya karena dominasi stoknya kan kuning, berarti yang lain kan sudah terjual. Ini kenapa kuning? Oh berarti kalau kita mau cepat-cepat menyimpulkan, maka kuning kayaknya kurang favorit. Tetapi suatu saat ada satu warna kuning yang sold out. Ini kenapa kok kuning tapi kok sold out? Berarti jangan-jangan bukan di kuningnya, tapi misalnya desain yang menempel pada warna kuningnya. Atau ya itu jadi banyak sekali sebetulnya. Jadi maka kenapa kemudian penting sekali kalau sekarang ini era digital, maka sebenarnya kita ngomongin soal database. Data konsumen, kemudian kita ngomong behavior dan sebagainya, itu menjadi penting. Dan bagi sebuah brand sebetulnya yang namanya konfirmasi atau
riset itu terus menerus. Iya, dan itu terus Iya, dilaksanakan. iya. Tapi ini poin menarik karena seringkali kita terlalu percaya diri gitu dengan produk kita. Oh, kita Iya. sudah punya brand yang bagus, sudah punya produk yang bagus, apalagi Dagadu gitu ya, namanya sudah jeneng lah istilahnya. Tapi tetap harus melakukan riset bahwa maksudnya melakukan evaluasi ya Iya, terhadap diri iya. sendiri kan Iya, sebenarnya. iya. Oh, ternyata yang aku lakukan ini tidak tepat, ini Iya. lebih disukai pasar dan seterusnya. Ada satu periode ketika kami melakukan itu dalam skala yang cukup besar. Itu akhir tahun 2015. Kami bikin satu riset yang salah satunya kemudian mengharuskan kami, atau setidaknya itu membuat kami memutuskan untuk kayaknya kita harus refresh brand kita. Artinya kita paham tentang brand ya, artinya brand kan tidak hanya sekedar logo, tidak hanya sekedar merek dan sebagainya, tapi kita harus refresh brand kita. Maka akhir tahun 2015 salah satunya misalnya kita mengganti logo, kemudian kita secara tone warna kaos, gaya desain dan sebagainya kita ubah. Dan bahkan kalau kita ngomongin tone atau mood color-nya kain katakanlah gitu, itu kan setiap tahun sebetulnya trennya berubah terus. Iya, saya sempat notice dulu Dagadu sangat dominan dengan warna-warna yang ngejreng. Ngejreng, gitu ya. Sekarang kalau teman-teman ke Dagadu banyak pilihan, sebenarnya yang ngejreng masih ada gitu. Cuman yang warna-warna gelap, biru, hitam itu kalaupun banyak. kita pakai turkis yang ada. Bahkan ini sudah saat ini sudah sangat berbeda dari setahun 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu mungkin warna istilahnya earthy ya, warna tanah itu sangat disukai. Warna, kalau orang Jawa bilang warna bladus atau kusem. Jadi kalau orange ya orange sampai kusem. Kalau maroon kusem, biru kusem. Gitu. Tapi sekarang udah nggak lagi. Sekarang enggak ya? Sekarang nggak lagi. Sekarang ada beberapa warna yang selain kalau kita ngomongin warna monokrom ya, tapi beberapa warna kembali lagi tadi ada beberapa warna yang ngejreng. Warna-warna turkis, orange, mulai lagi merah. Karena selera konsumen itu tidak statis ya. Ya. Dinamis, selalu berubah. Benar nggak Pak? Betul. Dan kita ini kan bagian kecil dari universe yang banyak sekali mempengaruhi kalau kaitannya dengan soal lifestyle katakanlah gitu. Secara tidak sadar kan gaya hidup seseorang, kemudian menentukan pilihan-pilihan, selera dan sebagainya itu yang membentuk kan banyak sekali, yang memapar kan banyak sekali, dari media, dari banyak sekali yang kita secara tidak sadar bahwa kok aku seneng warna hijau ya gitu. Tiba-tiba aku sekarang koleksiku hijau misalnya gitu. Ya teman-teman mungkin juga menyadari kalau saya lihat mahasiswa memang kebanyakan suka warna hitam. Jadinya hitam semua gitu. Tapi ada yang suka warna-warni. Tapi juga sebenarnya kan selera kita juga tidak akan stagnan. Saya suka banget warna abu-abu dulu dan tidak suka sekali, sangat benci warna pink. Nah, tapi kemudian itu selera kan berubah. Oh, ternyata saya melihat warna pink ini lucu juga ya gitu misalnya. Itu kan bisa. Lagi sebenarnya terkait dengan riset konsumen tadi yang dilakukan oleh Dagadu, tapi mungkin kita pengen mundur sedikit nih, masih kembali ke masa lalu dulu tadi yang dengan teman-temannya, karena ini kan mereka juga berkelompok, berkelompok berlima gitu, supaya kalau banyak kericuhan gitu ya. Tapi kalau terlalu sedikit manpower-nya kurang. Nah, waktu itu Pak Arief berberapa dan apakah sempat menemukan konflik ya di tengah proses membangun merek ini? Ya, kami itu berbanyak sekali ya. Sekarang itu yang tercatat sebagai shareholder itu ada 23 orang. 23 orang. Ya, karena memang waktu itu pendekatannya adalah sebagian dari kami bergerak, kemudian kan kami istilahnya crowdfunding ya. Modalin gitu ya Pak? Ayo cari modal, teman-teman nih siapa mau ikutan dan sebagainya. Maka akhirnya pada saat itu kita 25 orang. Kemudian dalam perjalanan beberapa orang istilahnya melepaskan sahamnya. Maka dengan sekarang tercatat 23 orang. Kalau
berkaitan dengan perbedaan pendapat, sepanjang jalan pasti ada perbedaan pendapat. Tetapi kami merasa sangat mendapatkan manfaat dari perbedaan-perbedaan pandangan itu. Karena selama 27 tahun ini ya itulah yang memperkaya gagasan dan mempertahankan Dagadu hingga bisa ya membuat Dagadu bertahan sampai dengan sekarang. Jadi karena kan perspektifnya kemudian banyak. Cuma memang kalau dalam konteks sudah masuk ke ranah teknis ya pengelolaan, siapa yang harus memutuskan, siapa yang harus bertanggung jawab dan sebagainya. Disitulah kemudian mungkin menjadi penting ketika kita kan tidak kemudian 23 orang semua turun nanganin gitu sampai teknis. Nah, itulah kemudian ada manajemen. Kenapa kok tahun kedua kami merasa perlu melegalkan dan memformalkan kumpulan tadi dalam bentuk PT. Karena begitu kita membentuk PT, maka sebetulnya yang punya kewajiban dan tanggung jawab mengelola sehari-hari ya hanya orang yang ditunjuk sebagai eksekutif. Dalam hal ini direktur. Meskipun kita berteman, tapi ya kamu direktur, kamu yang bertanggung jawab. Aku nanti dilapori aja. Saya sebagai owner yang tidak menjadi direktur ya aku tidak berkewajiban untuk mengelola, tapi aku mungkin juga bisa turun ide dan sebagainya. Macam itu. Menarik. Walaupun teman, tapi profesionalitas tetap terjaga. Gitu. Jadi membedakan. Karena memang jumlahnya banyak ya, anggotanya banyak, lalu kemudian dibagi, kamu tugasnya apa? Aku tugasnya ngasih duit aja, gitu. Yang ini tugasnya mengawasi, mengelola kegiatan sehari-hari, dan saya takjub di tahun kedua sudah bikin PT. Seberani itukah anak kuliah zaman dahulu? Ini kan kita kembali ke zaman dahulu ya teman-teman, bukan zaman sekarang gitu ya. Kayaknya bikin PT waktu itu sudah lulus atau masih tahun akhir atau gimana Pak? Momentumnya sebetulnya pada saat itu boleh dibilang itu momentum yang sangat krusial ketika sebagian besar dari para founder sebetulnya gitu ya itu sudah selesai kuliah. Jadi ketika selesai kuliah kan macam-macam nih keinginannya. Ada yang masih mau di Jogja tapi mau lanjut S2, nggak bisa mungkin sesantai kemarin. Ada yang aku harus segera pindah ke Jakarta atau ke kota lain dan sebagainya. Nah, pada saat titik krusial inilah kemudian kami mencoba, yuk kita cari cara gimana apa yang sudah kita lakukan selama 2 tahun ini tetap sustain, gitu. Tetap masih bisa berlanjut, kita masih tetap bisa, siapa tahu nanti 5-10 tahun lagi masih bisa kita jalankan dan sebagainya. Maka kemudian kita ya cari cari tahu lah, minta saran ke beberapa orang ke sana kemari dan sebagainya. Kemudian kita disarankan untuk dibikin PT aja karena PT ini yang paling boleh dibilang justru paling aman. Satu yang berkaitan dengan tadi ketiga. PT sudah punya undang-undang yang memang mewajibkan kalau PT ya kamu harus ada yang namanya direktur atau direksi, ada yang namanya komisaris, kemudian selebihnya adalah pemegang saham saja, pasif. Jadi semuanya sudah diatur sehingga ketika kita bersepakat begitu maka ya kita berkomitmen untuk bisa memenuhi aturan-aturan itu. Sepanjang jalan kita belajar. Yang tadinya semua ngurusi, sekarang itu bagianmu. Atau terserah kamu. Kemudian yang diserahi juga, yang tadinya ini gimana dan sebagainya, sekarang ini tanggung jawabku. Gitu. Sudah tahu bagian masing-masing. Nah ini teman-teman, karena anak kuliah nih kalau lihat di banyak kelas selalu kalau dibikin grup, selalu ribut aja, konflik aja. Sebenarnya kan kalau tadi kita belajar dari Pak Arief dan teman-temannya ya, jadi memahami job desk masing-masing. Gitu. Seringkali kita ingin memakan job desk teman kita, tapi tidak melakukan job desk kita, itu sebenarnya yang kadang-kadang menimbulkan konflik. Atau ya perbedaan pendapat, kalau tadi saya lihat sangat positif sekali, bahwa perbedaan pendapat dilihat menjadi sesuatu yang membangun.
Ya, gitu. Jadi ya, bukan ya. dilihat sebagai constraint, tapi dilihat sebagai input yang membangun untuk pengembangan merek itu Ya. sendiri. Sebenarnya tergantung sudut pandang. Ada satu saat ketika kita merasa bahwa ini mestinya bisa cepat kalau segera diputuskan. Tapi ya kita harus sadari bahwa ya ini keputusan bersama, mana kita butuh waktu dan sebagainya. Tapi seringkali juga kita merasa bahwa ya itu sebuah keuntungan sehingga kita tidak selalu terburu-buru memutuskan sesuatu. Oke, bagus. Jadi tidak keburu-buru karena kadang-kadang anak muda tuh keburu-buru, pengennya cepet-cepet gitu. Tapi step back melihat keputusan, melihat kondisi itu lebih bagus juga. Nah, teman-teman saya ingatkan silahkan kalau sudah ada pertanyaan bisa drop di chat gitu ya. Nanti akan saya bacakan. Lalu kalau pengen tahu sejarahnya lebih lanjut bisa sambil googling nih karena profil Dagadu itu bisa ditemukan di mana saja, ada banyak source-nya gitu ya. Sambil kita atau teman-teman ada pesan pengen tahu tentang apa nih gitu. Jadi sepanjang jalan saya akan bacakan nih di chat room di sini. Nanti kalian pengen tahu tentang apa yang masih bisa dikulik. Lalu minta tolong Mika untuk menyebarkan absensi ya. Kita akan tetap absen gitu. Karena ini masih kelas. Oke, thank you. Oke. Nah, ini kita kembali lagi ke masa-masa anak mahasiswa nih. Ketika di awal menentukan, saya mau produknya t-shirt, gitu. Bahwa banyak orang yang menggunakan t-shirt dan di Jogja itu belum ada orang yang jualan t-shirt seperti ini. Apakah dari awal memang t-shirt ini ditujukan untuk wisatawan atau waktu itu masih untuk mahasiswa aja? Ya. Prosesnya seperti apa? Ya, sebetulnya begini, itu yang baru belakangan kemudian kami mengenal istilah diferensiasi dan sebagainya. Sebelumnya nggak ada. Jadi ya cuma kita waktu itu kan munculnya dari keinginan, yuk bikin kaos. Tapi kemudian kan pada dasarnya sebetulnya kan di Jogja ini sudah banyak orang bisa bikin kaos. Cuma kemudian tapi kita pertanyaan dari teman-teman ini kan bedanya apa kita dengan kaos yang sudah ada. Nah ini yang kemudian kita mencoba untuk mencari perbedaannya apa ya? Pembedanya apa kita dari yang produk-produk yang sudah ada dan sebagainya. Nah ini yang kemudian kita coba pada dasarnya kita ngomongnya pada dasarnya kita bukan jualan t-shirt tetapi jualan konten gitu ya, konten. Misalnya kalau sekarang di era digital kita itu content creator tapi platformnya adalah t-shirt kan begitu. Ya, kontennya apa? Ya, kontennya segala sesuatu tentang Jogja. Tentang Jogja sebenarnya juga sudah ada. Gitu. Orang jualan mungkin souvenir dengan gambar keraton dan sebagainya ada. Oh ya, kita Jogja tapi dengan angle yang agak berbeda lagi. Yang apa? Yang sehari-hari aja. Gitu, yang anak muda. Nah, kemudian kalau ngomongin target pasarnya siapa? Nah, ini juga sembari jalan sebetulnya. Jadi pada saat itu sesuatu yang barangkali mungkin secara teori memang sangat keliru karena kita belum tahu produk ini ditujukan untuk siapa. Artinya kan kita belum pernah mengidentifikasi marketnya kan. Tetapi ya kita coba aja, kita berani, kita jual. Memang di awal di awal itu yang mengapresiasi atau katakanlah menjadi konsumen kami memang sebagian besar ya orang-orang Jogja atau di awal-awal adalah teman-teman kami sendiri. Meskipun dalam cara singkat ternyata membawa kami kepada satu pasar yaitu orang-orang dari luar Jogja yang merasa menemukan bahwa ini kok unik banget ini bisa mewakili mereka menandakan bahwa mereka sudah pernah ke Jogja atau baru saja dari Jogja. Itu yang kemudian akhirnya Dagadu banyak dikenal. Oh kalau kamu di Jogja jangan lupa ya beliin aku Dagadu dan sebagainya. Kemudian menjadi cindera mata ketika orang pulang dari Jogja. Oh gitu. Jadi prosesnya panjang ya teman-teman untuk kemudian sampai ke tahap orang-orang kalau ke Jogja, ayo harus beli Dagadu. Ini kan sebenarnya mindset ya. Tapi
selalu dulu nemenin teman atau saudara gitu ya dari luar kota tuh kalau ke Jogja tuh harus beli dagadu gitu. Dan ini sekilas balik karena saya dulu pernah kerja di Dagadu waktu mahasiswa gitu. Jadi Dagadu itu juga membuka istilahnya part time kali ya, part time untuk mahasiswa untuk bisa bekerja di Dagadu. Istilahnya mungkin SPG kalau teman-teman mungkin lebih mengenal itu, tapi di sini namanya garda depan gitu. Nah, nanti bisa cari tahu nih, siapa tahu tertarik karena beberapa anak Atma Jaya juga saya tahu ada yang di sini juga. Nah Pak, dari hal yang kecil, ide membuat t-shirt, lalu t-shirt yang memiliki ciri khas Jogja dengan plesetannya gitu ya, zaman dulu kan selalu apa namanya dengan bahasa Dagadu gitu ya, matamu gitu, zaman dulu yang terkenal banget itu. Nah sampai kemudian berani membuka gerai. Gerai itu pertama kali di mana Pak? Di Malioboro Mall. Langsung di Malioboro Mall ya? Malioboro Mall. Itu juga sebetulnya pertama memang karena kita dapat fasilitas ya, artinya ada fasilitas, ada keringanan dari pihak Malioboro Mall ketika mereka sedang opening. Mereka kan opening akhir tahun, kita mulai masuk ke sana awal tahun. Jadi ya mereka memberikan keringanan lah. Gitu. Ya waktu itu sih cukup berani, atau mungkin lebih tepatnya karena kami nggak terlalu banyak tahu bahwa harus ininya harus dihitung loh, kamu mampu bayar enggak dan sebagainya itu. Jadi kan sebetulnya beda tipis antara orang nekat atau orang berani atau sebetulnya orang nggak paham gitu loh. Nah, kami ini mungkin lebih cenderung kurang paham. Jadi ditangkapnya orang, wah kok berani sekali ya. Iya, berani banget ya. Kita masuk ke sungai yang dalam, orang bilang, wah berani sekali ya. Kita nggak tahu kalau itu dalam. Tapi ya kita bersyukur bahwa responnya bagus. Artinya apa? Artinya ketika kita sebagian sebetulnya sudah kita prepare ya. Cukup tidak cukup sebetulnya kita sudah melakukan beberapa persiapan, antara lain tadi ketika kita mau bikin kaos seperti apa, bedanya dengan yang sudah ada apa, dan sebagainya. Terus desainnya kayak apa, kita nanti jualnya dengan cara apa, dan sebagainya. Itu kan sebenarnya sejumlah persiapan. Meskipun memang tidak komplit tadi, kita tidak menghitung visibility study yang sangat lengkap dengan ini kapan mau balik modal dan sebagainya. Gitu. Oke, jadi menarik ya. Jadi saya pikir adalah tadinya wah ini sekumpulan mahasiswa yang sangat berani gitu ya. Berani sekali membuat sebuah ide gila gitu. Maksudnya jualan kaos kok bisa sampai kayak gitu kan, siapa sih yang akan mikirin pada waktu itu gitu. Lalu yang kedua membuka gerai di mall. Mall itu sesuatu yang fancy sekali loh teman-teman. Berapa puluh tahun yang lalu, kalau sekarang kan mall banyak sekali ya pilihannya. Kalau zaman dulu yang namanya Malioboro Mall itu udah luar biasa sekali gitu. Di mana itu juga pusat wisatawan juga gitu ya. Tapi mungkin ketidaktahuan / kenekatan ini memang dibutuhkan karena sepanjang saya melihat banyak orang yang sukses, kayaknya ada faktor itu juga ya. Karena kalau kita terlalu berhati-hati, kadang-kadang juga step back. Aduh, aku kayaknya belum siap nih, ini kayaknya belum ready ini dan segala macam. Itu juga banyak sekali sebetulnya dalam beberapa hal, baik itu di Dagadu maupun di luar Dagadu, itu saya lakukan juga. Jadi, ayo kita bikin dan sebagainya. Jadi misalnya, ya tentu saja mungkin semakin hari kan semakin banyak pemahaman dan sebagainya, yaitu istilahnya persiapannya makin bertambah lah. Gitu. Jadi misalnya 5 tahun yang lalu, tahun 2013 ya, jadi 6 tahun yang lalu. 2013, 8 tahun yang lalu kan kami pindah gerai ke sini ya. Jadi kita mulai invest itu tahun 2008 juga. Waktu itu tetap saja ada unsur nekat artinya memberanikan diri untuk kita investasi. Kita harus cari
tanah yang kita miliki sendiri, karena sebelumnya kan kita selalu sewa. Selalu sewa, yang di Pakuningratan itu juga sewa ya Pak? Jadi kita merasa kita punya cukup uang nih. Artinya dari utara itu ini mau kita investasikan untuk apa? Di situ juga ada banyak sekali perbedaan di antara kami. Udahlah, aset itu nggak perlu kita miliki, yang penting kita sewa aja, yang nggak apa-apa. Gitu. Tapi waktu itu saya yakinkan teman-teman kita tetap harus punya aset. Maka kita beli lahan. Kemudian kita bangun, 2013 kita pindah ke sini. Pemilihan lokasi pun juga cukup banyak perbedaan pendapat, karena ya waktu itu sih kota sentris ya, artinya harus di pusat kota sana, pusat kota di Tugu. Kalau kita mau dapat tempat di situ dengan duit segini nggak bakal dapat. Atau kita dapat tapi tidak sesuai dengan keinginan kita, pengen bikin ini, bikin itu dan sebagainya. Maka pilihannya adalah agak minggir kota, tapi juga dengan segala pertimbangan lagi, perhitungan juga minggir, tapi juga tidak waton minggir, waton kita mulai persiapkan juga. Itu juga unsur-unsur nekat, unsur intuisi, unsur. Kayaknya mungkin bukan nekat sih Pak kalau di ini. Saya lihat berani memang, kayak. Ya mungkin benar ya. Berani Ya kalau mungkin unsur keberanian dan intuisi menjadi penting juga, meskipun jadi begini, kalau sekarang ketika saya sudah punya tim, maka saya tetap minta tim untuk membuat sebuah studi yang proper. Tetapi pada akhirnya kemudian intuisi itu akan memperkuat gitu. Yang akan mengatakan bahwa oh ini nggak bisa atau kita berani. Semakin banyak pengalaman, semakin banyak jatuh, semakin banyak riset juga itu memperkuat intuisi. Betul. Karena intuisi kan sesuatu yang biasa ya Pak ya. Ya. Tapi ya artinya semakin intuisi itu akan terasah ketika kita ibaratnya kan melakukan sesuatu yang yang rutin, tetapi rutin yang kita kalau saya rutin yang kita hayati, kita cermati, jadi tidak hanya rutinitas yang berjalan begitu saja tanpa ada greget dan sebagainya, tapi rutinitas, tapi kemudian ya tadi itu yang kemudian akan ya sama sebetulnya kan itu IT kan algoritma itu kan begitu kan. Jadi rutinitas yang dibaca orang akhirnya kemudian disimpulkan menjadi sebuah kesimpulan gitu. Ya, menarik. Tadi sudah dijelaskan banyak sama Pak Arief. Udah ada banyak juga teman-teman yang nanya. Nanti saya minta teman-teman yang bertanya untuk ngomong langsung saja, nanti saya pilih gitu ya, lalu siap-siap untuk open cam ya, supaya Pak Arief juga bisa lihat nih teman yang nanya siapa gitu. Kalau saya mau simpulkan sedikit ini dari sekian banyak itu tadi, sebenarnya untuk sustainability of the brand, saya lihat Gagadu sangat banyak sekali belajar. Gitu. Awalnya berani itu tadi, dan sedikit nekat tadi kayak bilangnya tidak tahu gitu, tapi banyak sekali belajar dari kotanya sendiri, belajar dari pasar, lalu ketika sudah jalan pun tetap melakukan riset, mempelajari data teman-teman. Data misalnya t-shirt dengan warna apa, desain apa, mana yang disukai dan lain-lain itu selalu dilakukan. Jadi tidak berhenti untuk melakukan pembelajaran dan inovasi. Ini mungkin kata kunci untuk brand sustainability yang kita cari teman-teman. Gitu. Jadi kata kuncinya itu untuk Gagadu. Gitu. Sehingga sampai sekarang bisa bertahan sampai 27 tahun, gitu ya, luar biasa sekali. Gitu. Nah, ini ada banyak pertanyaan. Mungkin saya mau, oke, ini ada beberapa pertanyaan yang mirip, gitu. Ada beberapa pertanyaan yang mirip. Saya mau mengundang Maria Christine dulu. Maria Christine. Ya, halo. Oke, boleh open cam-nya? Ya, sebentar ya, Bu. Oke, udah mandi kan? Sudah. Oke, tolong dipin Maria Christine. Oke, silahkan pertanyaannya apa nih Maria Christine? Karena banyak teman-teman yang bertanya hal yang sama juga. Silahkan. Terima kasih kesempatannya. Ya, jadi Pak Arief, perkenalkan nama saya Maria Christine. Saya mau bertanya,
bagaimana sih caranya Dagadu ini untuk menghadapi para pesaing, terutama di daerah Malioboro, di sepanjang lorongnya itu banyak sekali yang jualan baju-baju mirip Dagadu, dan harganya juga kayak bisa ditawar-tawar gitu, Pak. Itu bagaimana sih tanggapannya, responnya, atau bagaimana caranya mengatasi pesaing tersebut? Terima kasih. Oke, thank you Maria. Ya, makasih Maria Christine. Nah, ini yang sebetulnya sekarang pun saya sedang akan belajar. Kemarin saya bilang ke Bu Ina, saya itu baru mau ikut kelas branding, kelas selling marketing branding. Kelasnya Pak Sugiarto, itu praktisi periklanan sih sebetulnya. Tapi sangat update pengetahuan beliau, karena beliau praktisi. Nah, ini yang singkatnya saya mau cerita tentang pentingnya brand. Gitu ya. Jadi ibaratnya beginilah. Kita mungkin bisa membuat sebuah minuman yang sama persis rasanya dengan Coca-Cola. Misalnya lah kita dapat resepnya itu. Kemudian kira-kira apakah kita akan bisa sesukses Coca-Cola? Pertanyaan ke Maria Christine. Gimana Maria? Misalnya kita ngomong, nih aku punya minuman mirip Coca-Cola gitu. Orang akan cepat percaya dan oke, saya akan beli. Enggak sih, soalnya Coca-Cola dia duluan dan orang lebih banyak tahu dan lebih trusted juga gitu mungkin. Itu. Jadi di dalam satu artikel gitu yang saya baca, saya tidak ingat angkanya, tetapi menggambarkan tentang brand value-nya Coca-Cola. Jadi ibaratnya ketika seluruh aset Coca-Cola ini dihitung, pabriknya, aset-aset kayak mobilnya, mobil distribusinya, jumlah karyawan dan sebagainya, itu katakanlah X million dollar gitu ya. Tapi tidak termasuk merek Coca-Colanya gitu. Itu cuma X gitu ya. Tapi ketika itu bersama dengan atau sebaliknya gitu ya. Seluruhnya ditotal sampai dengan kemudian mereknya juga, maka itu katakanlah 100 juta dolar. Tapi ketika itu dinilai lagi tanpa merek Coca-Cola, maka nilainya hanya sekitar 40 juta dolar. Artinya apa? Nilai brand itu menjadi sangat besar. Karena antara lain tadi yang disebut oleh Maria Christine tadi soal trust. Betul. Ya, soal apa ya? Kita ngomongin brand itu kan ngomongin tentang promise ya. Promise-nya apa saja sih? Ya, misalnya tentang kualitas. Mungkin beberapa produk ngomongin soal after sales service. Beberapa lagi ngomongin tentang ya tadi quality dan sebagainya. Itu kalau ditanya bagaimana kita menghadapi itu, maka ya kita kembali lagi pada brand value kita sebetulnya atau esensi brand kita sebetulnya apa sih? Tanpa kita terpancing untuk masuk dalam kayak persaingan misalnya lebih murah. Ya persaingan harga itu palingan. Persaingan harga diskon, ya, buy two ya. get three. Selama kita sudah mulai persaingan harga, sebetulnya kita sudah merasa bahwa kita tidak punya added value apapun. Oke, menarik. Beda lagi dengan kita bikin diskon ya. Kalau itu kan program bagian dari program selling atau marketing. Tapi ketika ya tadi kita merasa tidak percaya diri untuk bersaing dan kita merasa aku bisa menang dengan lebih murah, maka sebetulnya kita dalam hal itu sebenarnya kita tidak memiliki brand value. Maka di situ yang sebenarnya yang bermain adalah komoditi. Bahkan komoditi pun ada satu yang misalnya satu contoh yang paling kita kenal itu misalnya seperti gula. Gula itu kan komoditi. Tetapi kita kenal ada orang yang melopori memberi brand pada gula. Gulaku. Ya. Gulaku. Ya. Ternyata komoditi pun bisa diberi brand. Sekarang kopi.
Kopi juga begitu. Kenapa kopi di sebuah kedai kopi itu secangkirnya 40.000, sementara ada kedai lain yang menjual 10.000 pun susah. Di situ ya itulah brand value. Brand value ya tadi kata kuncinya teman-teman, brand value, brand promise, percaya diri terhadap apa yang ditawarkan oleh produk atau merekmu gitu. Mungkin salah satu yang ditawarkan oleh Dagadu adalah kualitas. Salah satunya Ya, kualitas. dari dulu kainnya gitu selalu bagus, berkualitas, dan enggak, yang kalian bisa notice adalah ketika beli produk yang di luaran dengan yang di Dagadu, kainnya tuh beda banget. Gitu. Sebetulnya juga kita kalau ngomongin brand kadang-kadang atau lebih banyak juga sering tidak berhenti pada produk. Tetapi ya brand itu sendiri secara keseluruhan tentang bagaimana katakanlah sebuah institusi gitu ya. Misalnya kenapa kalau kita cenderung respect terhadap misalnya produk kosmetik tertentu. Oh karena ternyata di balik itu dia misalnya tidak pernah satu misalnya dia menggunakan bahan alami, yang kedua tidak pernah mencobakan itu pada hewan misalnya kayak gitu. Jadi kayak semacam apa ya? Credibility. Ya, kredibilitas atau mungkin apa ya? Keberpihakan company itu atau sejauh mana company itu berperan dalam lingkungan sosial dan sebagainya, itu yang juga sebetulnya tidak terlepas dalam membangun brand. Oke. Tadi ada peran gitu ya, tambahan nih. Aku balik ke Maria dulu. Apakah pertanyaan Maria sudah terjawab? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Cute. Terima kasih Maria. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Kelihatan tegang gitu ada di layar. Jadi saya tutup dulu dengan Maria. Oke, thank you Maria. Tadi kembali ke tadi apa Pak Arief menjelaskan bahwa ada kepedulian bahwa beberapa merek itu peduli, misalnya free animal testing gitu ya, beberapa merek skincare itu nggak mau testing ke animal, lalu produknya bahan-bahannya selalu alami gitu. Nah kalau yang ditawarkan Dagadu sendiri dalam kaitannya dengan konteks, kalau tadi kan animal, ada pasti yang environment, kalau Dagadu apa yang ditawarkan? Ya sebetulnya salah satunya kan kenapa kita, kalau brand kita itu sebenarnya kan Dagadu Jogja. Jadi kita selalu mengasosiasikan dengan Jogja. Dalam hal ini sebetulnya kita sangat peduli dengan kota, gitu ya, dengan kota. Jadi tidak hanya berkaitan dengan budayanya, tapi ya apapun yang itu yang berkaitan dengan kota, soal lingkungannya, soal masyarakatnya dan sebagainya. Nah itu juga tidak terlepas nanti ngomongin soal brand activity gitu ya. Ketika kita membuat aktivitas, maka ya aktivitasnya tidak jauh dari itu atau tidak boleh meleset dari itu. Itu sebenarnya kan persepsi ya, persepsi konsumen terhadap satu brand. Oh brand ini dipersepsikan orang sebagai brand yang ramah anak. Oh brand ini dipersepsikan sebagai brand yang macam-macam gitu. Nah persepsi itu kan dibangun dari banyak sekali sudut. Nah ini kalau Dagadu ngomongin ya Dagadu Jogja adalah brand yang peduli dengan kota, dengan kotanya ya dalam hal ini Jogja. Brand yang peduli terhadap kotanya, yaitu salah satu kata kunci tadi yang ditangkap, selain kemudian fokus ke konsumen, fokus ke desain dan lain-lain, tapi brand Dagadu sendiri peduli terhadap kota Jogja. Gitu. Nah, ini menyambung ke pertanyaan dari Reynold Habel. Reynold, halo. Halo Pak Arief, halo Mbak Ina. Oke, silakan Reynold, pertanyaannya bisa langsung dijelaskan ke Pak Arief. Oh iya, tadi menyambung sama pertanyaan dari Mbak Ina sih Pak. Jadi terkait sekarang kan zaman sekarang banyak banget brand yang berdiri dari social cause gitu, kayak misalnya mengangkat isu lingkungan, mengangkat isu masyarakat, segala macam, dan bagaimana proses di balik brand itu, misalnya dia dalam proses produksinya dia empowering masyarakat Jogja gitu Pak, agar masyarakat mengurangi angka pengangguran masyarakat Jogja segala macam, dan
Aku pengen tahu Pak, untuk terkait Dagadu sendiri, apakah ada hal-hal atau strategi yang dilakukan yang secara spesifik untuk mendukung, untuk sekarang juga yang kita ketahui kan banyak brand mengangkat program kampanye pemerintah yang SDGs atau Sustainable Development Goals kan Pak. Jadi kayak untuk keberlanjutan, jadi ada soal menghapus kemiskinan, environment, segala macam Pak. Apakah ada hal-hal strategi yang dilakukan Dagadu Pak untuk mendukung program tersebut? Terima kasih. Oke, Terima thank kasih. you. Ya, salah satu tadi yang sempat disinggung juga oleh Bu Ina kaitannya dengan salah satu program kita Garda Depan. Jadi itu juga salah satu wujud kami. Kalau tadi kita ngomongin tentang kepedulian kita terhadap kota, ya salah satunya adalah pada warga kota. Warga kota tentu kita harus tidak bisa mengambil semuanya, tapi kami merasa bahwa salah satu yang paling signifikan di Jogja ini kan mahasiswa. Ya, kebetulan kalau di Jogja ini mahasiswa bisa datang dari seluruh penjuru Indonesia. Ya, harapan kami dengan membuat suatu program untuk mahasiswa, maka sebetulnya mahasiswa di Jogja, maka sebetulnya kita secara tidak langsung sudah membuat sebuah program untuk mahasiswa di seluruh Indonesia yang sedang berada di Jogja. Itu salah satunya program Garda Depan tadi. Jadi kita memberikan kesempatan untuk magang bagi mahasiswa dalam program Garda Depan. Meskipun ini pandemi ini kemarin agak sedikit kita modifikasi karena memang situasinya agak berbeda. Jadi setiap angkatan itu, setiap tahun kami ada 3 angkatan, setiap angkatan sekitar 20 sampai 30 orang. Berarti sekitar 60 per tahun ya mahasiswa ya? Ya, 60 orang per tahun. Sudah berjalan sejak tahun 96. Oke, semenjak 96 sampai dengan kemarin 2020 awal terakhir, kemudian 2020 kita agak modifikasi. Nah, itu salah satunya. Jadi kemudian hal-hal yang lain tentu saja kita banyak terlibat dalam menyumbang gagasan-gagasan untuk permasalahan-permasalahan di Jogja. Sering kami diundang memang untuk memberikan masukan kepada pemerintah Kota Jogja yang berkaitan dengan problematika kota, tentu saja dengan angle-nya Dagadu yang dianggap bahwa Dagadu menjadi representasinya anak muda dan kreativitas, gitu ya. Itu sih, Mas. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman tadi mendengarkan penjelasan Pak Arief, salah satunya adalah Garda Depan. Setahun sekitar 60 orang dikali berapa tahun sampai 96 gitu ya, udah berapa banyak tenaga kerja gitu dari mahasiswa sebenarnya gitu. Tidak melulu masalah uangnya sebenarnya, karena kita digaji cukup lumayan loh menurut saya untuk waktu itu, saya lumayan banget gitu ya waktu kerja di Dagadu. Tapi juga pengalaman menjadi profesional karena kita juga dapat training. Kita dapat training dulu, bagaimana ketemu customer, bagaimana menjelaskan, terus kita juga ada evaluasi gitu. Jadi prosesnya berjalan, tidak hanya disuruh jaga toko gitu ya, ibarat kata ya. Gitu. Ya, betul. Saya jadi ingat dari Pak saya gini, tadi saya mau menjelaskan program Garda Depan itu idenya sebetulnya juga dari waktu awal kan mahasiswa. Oh iya, benar-benar. Jadi kami mencoba untuk merefleksikan pada diri kami sendiri pada saat mahasiswa itu sebetulnya kan kalau dulu isunya adalah tentang gap antara dunia pendidikan dengan dunia kerja gitu ya. Kita masih gagap ketika kita lulus, kita masih harus masuk ke dunia kerja gitu. Nah, sementara pada saat itu memang sedikit sekali perusahaan yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mencicipi langsung atmosfer kerja seperti apa. Itu yang gagasan awalnya semacam itu. Itu yang kemudian kita bikin program Garda Depan. Dan sekarang itu kita coba kembangkan juga, meskipun dalam jumlah yang tidak semasif Garda Depan, itu untuk studio kreatif kita. Itu kita juga ada program magang, jadi biasanya yang magang kalau nggak anak-anak komunikasi, ada anak desain grafis, animasi, dan sebagainya. Oh, itu juga open juga untuk mahasiswa ya Pak ya?
Oke, tadi mungkin salah satu jawabannya adalah itu ya. Jadi bagaimana melibatkan warga Jogja, karena bagaimanapun juga Dagadu merupakan bagian dari kota Jogja. Dan di satu sisi lain juga memberikan input atau masukan apabila diminta oleh pemerintah kota, gitu. Karena Dagadu tidak terlepas dari ikon kreatif di kota Jogja ini. Lalu mungkin kalau kebetulan di sini saya lagi di Jogjatorium nih teman-teman, nggak kelihatan, nanti bisa sambil di googling gitu Jogjatorium seperti apa. Jogjatorium itu juga tempat buat ngumpul-ngumpul juga ya Pak ya? Ya, Ngumpul-ngumpul. gagasannya kan untuk dulu komunitas. kenapa 2013 kami pengen bikin Jogjatorium gitu. Jadi kenapa alih-alih membuat gerai yang atau toko yang besar. Jadi justru yang kami pikirkan adalah toko yang lebih nyaman, tidak harus lebih besar ya. Syukur-syukur memang lebih luas juga. Tapi kemudian kita membuat sebuah ruang yang ya kenapa kemudian Jogjatorium ini kita sebut sebagai creative space. Jadi ruang yang bisa mewadahi aktivitas kreatif bagi warga Jogja. Maka di sini kita siapkan kayak misalnya ada open stage, ada pendopo dan sebagainya yang bisa digunakan oleh para pelaku kreatif gitu ya, yang kebanyakan juga anak-anak muda, jadi mereka bisa bikin pementasan di sini, launching buku, pemutaran film, banyak sekali ya. Oke, nah jadi kalau ada komunitas yang mau menggunakan, ini bisa menggunakan lokasi ini karena ada pendoponya, ada open space-nya juga gitu. Lalu ada beberapa komunitas, kemarin Pak Arief pernah cerita ke saya yang rutin menggunakan lokasi ini gitu ya. Jadi Dagadu giving back to the society gitu ya, to the city di sini dan juga ke masyarakat seperti apa. Tidak hanya melulu mengambil keuntungan dari posisinya yang ada saat ini, tapi juga giving back itu mungkin salah satu kuncinya ketika kita melihat sebuah brand yang responsible gitu terhadap environment-nya. Reynold, gimana? Apakah masih ada yang kurang jelas? Jelas Mbak, jelas Pak, makasih. Oke, thank you Reynold gitu ya. Nah, salah satu topik kita hari ini kan tadi kita sudah bahas terkait dengan sustainability, lalu yang kedua adalah responsibility. Ada banyak hal sebenarnya ketika memang di awalnya sekelompok anak muda yang ingin memiliki sebuah bisnis ternyata punya tanggung jawab dan responsibility yang kuat terhadap kotanya gitu ya. Tidak mau hanya dilihat sebagai kelompok yang memanfaatkan kota Jogja gitu, karena kan posisinya nih Cenderamata Jogja yang sangat terkenal gitu sebagai salah satu Cenderamata Jogja, walaupun sekarang diisi Cenderamata-nya itu roti-roti gitu, kalau sekarang tulisannya roti gitu ya di mana-mana gitu ya oleh-olehnya. Nah, tapi juga part dari giving back to the society ini menarik sekali saya lihat betapa space yang disiapkan, karena masyarakat Jogja dikenal sebagai masyarakat yang sangat kreatif sebenarnya. Saya mencoba untuk sampai ke sana, lalu part 2-nya adalah mempekerjakan mahasiswa. Mempekerjakan mahasiswa itu bukan karena kan harus ngajarin gitu ya. Profesionalitas itu bukan sesuatu yang dimiliki begitu saja ketika kamu mahasiswa, tapi harus diajari, harus dibangun, dan itu investasi yang tidak sedikit sebenarnya. Nah, apakah poin-poin misalnya mulai dari kalau mengajak mahasiswa itu kan rutin selalu dilakukan, apakah sempat ada ketidaksetujuan dari teman-teman di Dagadu? Ya, sebetulnya kan kita selalu kalau ngomongin apa ya namanya bisnis, itu kan kita ngomongin soal satu efisiensi, yang kedua profitability. Gitu ya. Ya, evaluasinya selalu di situ sih. Mana yang lebih efisien, mana yang bisa lebih meningkatkan profit dan sebagainya. Jadi pada dasarnya sebetulnya bukan masalah ini mahasiswa atau bukan mahasiswa, gitu, tetapi bagaimana kita bisa mendudukkan siapapun yang ada di situ sebagai seorang web profesional. Maka selalu kalau saya berkenalan dengan teman-teman calon garda depan itu, salah satu semboyannya kan belajar, bekerja, bergembira. Gitu ya. Belajar ya ini saatnya kalian mempelajari banyak hal yang barangkali mungkin baru bagi kalian. Yang kedua ini bekerja. Bekerja itu tanggung jawab. Apa yang sudah ada di pundakmu ya lakukan dengan baik mungkin. Gitu ya. Bergembira gitu. Nah, bergembira ini satu catatan dari beberapa founder juga bahwa
ya selama ini kita bisa melakukan ini karena kita melakukannya dengan penuh kegembiraan. Tidak merasa tertekan dan sebagainya. Kadang-kadang kan orang ditakut-takutin, misalnya di lowongan kerja gitu ya, siap bekerja dalam tekanan dan sebagainya gitu ya. Ya kalau bisa mencapai target tanpa harus tertekan, kenapa harus tertekan? Itu ya. Atau gimana caranya kita secara smart bisa mencapai target yang berat itu, tapi dengan cara yang smart sehingga kita tidak merasa tertekan, mencari alternatif solusi dan sebagainya. Kemudian tadi saya sedikit tambahkan tentang giving back tadi. Jadi saya punya satu belief bahwa misalnya ini kita merasa kami atau kita ini adalah bibit yang sangat unggul. Itu tidak akan bisa tumbuh subur kalau lahannya juga tidak kita ikut garap. Gitu loh. Sehingga jangan egois dan jangan mentang-mentang kita unggul sehingga melupakan lahan di mana kita sebenarnya bisa tumbuh subur. Maka yang disebut tadi giving back sebetulnya kan kembali lagi ke kita lagi nanti. Ketika lahan digarap, maka kenapa kok petani itu juga tidak hanya sekedar memilih bibit yang unggul, tetapi juga menggarap lahan, memberi pupuk, mengistirahatkan, menyangkul dan sebagainya, ya supaya bibit unggul itu bisa tumbuh subur. Ya itu yang saya percaya dan kemudian saya coba untuk aplikasikan di Dagadu adalah bahwa ya kalau kita hanya fokus pada diri kita sendiri, kemudian lingkungan ini kita lupakan, ya bisa jadi kita akan mati kering di tengah lahan yang tidak kita garap. Gitu sih. Menarik ini teman-teman. Jadi bagaimana kemudian tadi Pak Arief mencontohkan itu sebagai lahan ya. Jadi society, masyarakat ataupun kota Jogja ini adalah lahan di mana Dagadu itu tumbuh gitu. Kita tidak bisa tumbuh tanpa dukungan dari lingkungan yang bagus, dari tanah yang subur begitu ya. Jadi jangan lupa diri gitu. Ketika sudah aku tuh udah sukses misalnya. Kemudian lupa pada sekitarnya karena pada akhirnya hal itu akan kembali ke kita sendiri gitu. Jadi ini sebuah filosofi yang menarik teman-teman, bagus untuk dicatat nih bagaimana brand itu responsible dan dalam perspektif Dagadu di sini gitu ya. Nah, ini ada mungkin satu pertanyaan lagi ya, akan saya ambil dari punyanya Alvinsen. Alvinsen ada? Ada. Oke, bisa buka mic ya, Vincent? Bentar ya, Mbak. Oke, ya kalau nggak bisa buka mic, nggak bisa buka kamera nggak apa-apa. Oke, ini kan pertanyaannya Vincent ada banyak nih, boleh dipilih yang belum dibahas Vincent, boleh ditanyakan langsung ke Pak Arief, silahkan. Oke, Mbak. Maaf, Mbak. Juga. Ada, ya. Semangat Vincent lagi di mana? Lagi di kantor, Mbak. Oh, lagi di kantor. Lagi Iya, lagi magang. Magang. Ya, silahkan ditanyakan tadi yang belum kita bahas yang mana, karena tadi pertanyaannya sudah rada tadi. Mungkin lebih ke yang ini sih, brand refreshment aja sih, Pak Arief. Tadi sempat dibilang bahwa di 2015 sempat Dagadu melakukan brand refreshment dengan mengganti logo, warna kaos, desain, dan lain-lain. Nah, itu dampaknya sebesar apa sih ke Dagadu ke sekarangnya setelah ada yang brand refreshment itu, segede apa dampak yang didapatkan, dan perkembangannya apakah secepat itu atau memang ya udah perlahan-perlahan gitu. Itu sih Mbak Ina. Terima kasih. Thank you, Vincent. Ya, pertanyaan bagus ya. Jadi pada saat itu memang metode riset yang kami pakai itu FGD. Jadi FGD yang terus terang ini ngomongin misalnya soal budget, memang pada saat itu kita memang sadar betul bahwa kita perlu invest. Ya, kita anggap sebagai riset itu sebuah investasi. Jadi kita belanjakan sejumlah anggaran yang cukup besar bagi kami untuk melakukan sebuah riset itu dalam bentuk FGD. Waktu itu memang kita sangat sadar bahwa yang akan kita dengar betul-betul murni suara konsumen,
atau suara pasar lah gitu. Jadi kita harus siap dengan bahkan kesan yang sangat negatif sekalipun gitu ya. Justru kadang-kadang kan di beberapa FGD kadang-kadang kita kan beberapa misalnya ngomongin, kalau teman-teman barangkali juga sudah tahu ya, beberapa kegagalan FGD itu antara lain misalnya yang respondennya juga tahu siapa yang bikin FGD. Kemudian kadang-kadang fasilitas yang diberikan juga sangat mewah dan sebagainya. Sehingga responden ini pertama datang sudah merasa berhutang budi dulu. Sehingga kalau mau ngasih masukan yang real itu kan nggak enak gitu. Jadi pendapat yang paling jelek itu lumayan gitu, itu sudah paling jelek itu. Kalau mau ngomong wah nggak bener dan sebagainya. Nah itu yang terjadi. Jadi pada saat FGD itu betul-betul yang kita terima adalah bahwa misalnya, aduh aku tuh udah nggak bakal lah beli Dagadu karena itu udah zaman dulu banget. Bahkan beberapa ngomongin tentang misalnya, wah desainnya sih itu terlalu turistik. Kalau ya kan waktu itu responden kita ada dua ya, memang ada yang memang orang luar Jogja dan ada yang orang Jogja. Sebagian besar anak Jogja mengatakan desainnya Dagadu terlalu turistik, terlalu tadi cindera mata. Jadi ketahuan deh kalau kamu pakai Dagadu maka kamu mesti bukan orang Jogja yang sedang piknik ke Jogja, macam itu. Dan macam-macam. Nah dari insight itu kemudian yang membuat kami harus melakukan banyak sekali pembenahan, gitu ya. Salah satunya tadi gaya desain. Gaya desain kami ya kebetulan memang kami punya data yang lain yang bahwa memang ada konsumen kami itu yang memang mencari desain-desain yang sangat Jogja karena memang pengennya untuk souvenir, untuk oleh-oleh. Tapi ada juga pasar anak Jogja. Nah ini baru kemudian kita mungkin mengatakan bahwa ini potensi yang sebetulnya selama ini tidak kita garap. Karena kita terlalu fokus pada wisatawan. Pada saat itu mungkin wisatawan memberi kontribusi sekitar 70-80%. Sehingga kita fokus banget di situ. Maka wajar kalau anak-anak Jogja mengatakan bahwa aku nggak mau pakai Dagadu, nanti dikira aku orang piknik gitu. Nah, ini di satu sisi sebetulnya kami melihat ini sebuah peluang. Artinya kalau kita keluarin desain-desain yang tidak terlalu turistik tadi, maka sebenarnya kita potensinya masih ada. Kemudian yang kedua, yang hal lain lagi dari insight itu, yang akhirnya malah berbuah untuk kami bikin brand baru. Gitu. Karena kami melihat ada ceruk yang kami bisa garap dan itu belum banyak dilakukan, yaitu tentang tema anak-anak ya lokal dan sebagainya. Tetapi dalam hal misalnya gaya desain, misalnya kita kemudian belajar juga tentang gaya desain. Anak muda pengen berbeda, tetapi tidak pengen terlalu kelihatan berusaha beda. Oh, pengen beda tapi tidak pengen berusaha kelihatan beda. Tidak pengen ketahuan bahwa dia berusaha untuk beda gitu loh. Jadi ya biar orang lain aja, wah beda banget ya gitu. Tetapi jangan sampai ketahuan terlalu effort banget sih kamu pengen beda gitu. Itu banyak hal. Kemudian soal kecenderungan warna dan sebagainya itu banyak sekali kami gali dan yang pada akhirnya tadi ton warna mulai kita ubah, gaya desain kami banyak perkaya dari yang turistik tapi yang kemudian kita mulai, kalau teman-teman cermati Instagram kami belakangan ini banyak sekali desain-desain yang mulai tidak colorful gitu. Kalau dulu kan kita sangat colorful. Warna-warni banget pokoknya. Iya. Kalau sekarang mulai monokrom dan sebagainya gitu. Kemudian kita mulai bikin brand baru tahun 2016 awal yaitu DGD. DGD ya teman-teman, brand barunya. Ya, itu kan ya sebetulnya dari Dagadu. Kita pengen salah satu kan ketika kita mau bikin brand, salah satunya kita merasa bahwa kita sudah punya cukup aset nih secara brand equity dan sebagainya kan Dagadu
ya lumayan lah, masih banyak dikenal orang. Sehingga kita pengen bikin satu brand yang masih terasosiasikan dengan brand sebelumnya. Gitu. Sehingga kita bikin DGD. Bedanya apa DGD dengan Dagadu? DGD ini kita lebih mengangkat tema-tema kekayaan alam dan budaya Indonesia. Oke. Gitu. Jadi kalau Dagadu lebih banyak cerita tentang Jogja, maka DGD ngomongin tentang Indonesia. Oke, DGD itu Indonesia, kalau Dagadu itu Jogja, Ya, gitu ya. jadi dan dalam hal ungkapan visualnya juga sangat berbeda. Kita lebih monokromatik, lebih simpel. Yang gitu. digunakan Pak Arief hari ini? Ini juga salah satu, ini DGD. Ini DGD ya? Ya, ini misalnya kalau ini kan ada tulisannya Indonesia, tapi kemudian ada motif-motif motif-motif tradisional dari seluruh Indonesia, ada batik, ada tenun itu di tenun, situ. dan sebagainya. Misalnya kita mengangkat salah satu budaya misalnya di Nusa Tenggara, misalnya ada budaya katakanlah misalnya Pasola misalnya gitu. Tapi ya tidak melulu kemudian foto orang Pasola, enggak gitu. Macam-macam. Oke, menarik ya. Tadi ada kayaknya yang kelewatan, ada yang kelewatan nggak, Vincent? Kesuksesannya ya? Apa-apa tadi pertanyaan? Apakah sudah menunjukkan kesuksesan atau gimana? Untuk peningkatannya apakah udah signifikan atau apakah emang perlahan-lahan atau tapi udah kelihatan atau gimana gitu Pak? Salah satunya memang dari brand baru ini gitu ya. Itu di tahun kedua sudah sangat progresnya sangat menggembirakan, meskipun belum salah satu dari targetnya belum tercapai. Kalau salah satu target kami itu kan spreading atau channel-channel seluruh Indonesia, tetapi saya kira kami berhadapan dengan situasi yang agak berbeda. Jadi ketika channel fisik itu kemudian menjadi tidak signifikan. Jadi pada saat kami merencanakan tahun 2015-2016 kan kita ingin ini ada sebuah brand fashion yang harus hadir di setiap kota-kota besar. Tapi seiring dengan kita sedang menuju ke sana, eranya kan era yang orang bahkan nggak perlu buka titik di setiap kota. Yang penting secara brand dikenal. Ini kan komunikasi bisa secara virtual dan sebagainya. Ini yang tapi secara kalau kita ngomongin secara sales sangat menggembirakan. Kemudian yang kedua Dagadu. Dagadu dengan kita mengubah tadi beberapa pendekatan tadi, ya dia satu bahwa kita kemudian seperti merefresh ya. Orang kemudian beberapa responnya adalah iya Dagadu masih ada ya gitu. Itu banyak sekali respon-respon yang mereka selama ini mungkin menganggapnya. Terus beberapa teman-teman warga lokal juga merasa mulai pede. Tentu saja desain-desain tertentu ya. Jadi kalau kita datang ke mall dan sebagainya, saya seringkali atau bahkan anak saya sering nunjukin itu pakai Dagadu, itu pakai Dagadu. Yang saya lihat itu warga lokal. Kalau dulu yang pakai Dagadu kan orang turis, wisatawan. Kalau sekarang warga lokal karena desainnya juga istilahnya desain yang pantas untuk dipakai hangout, untuk nongkrong di kafe, itu tidak seperti wisatawan lah. Ya. Gitu, Vincent? Apakah sudah jelas atau ada yang masih kelewatan? Udah sih Mbak, makasih banyak Pak Arief, makasih Mbak Ina. Ya, terima kasih Vincent. Ya teman-teman, apakah masih ada yang mau bertanya? Karena kalau di kolom chat saya lihat pertanyaannya kebanyakan sudah terjawab ya, gitu. Jadi tadi banyak yang bertanya terkait dengan merek palsu misalnya, lalu ada yang bertanya tentang responsibility, ada yang bertanya tentang brand refreshment tadi yang ditanyain oleh Vincent gitu. Nih bentar. Oh iya, masih sama tentang merek palsu. Oke, kalau masih ada yang mau bertanya silahkan raise hand. Tapi kalau tidak, saya akan menyimpulkan secara garis besar tadi apa yang sudah kita diskusikan dengan Pak Arief gitu. Nah, membuat seperti yang sudah saya nyatakan ke teman-teman minggu sebelumnya, bahwa membuat merek itu mudah. Gitu ya. Semua orang bisa bikin merek. Sekarang saja kita bisa bikin merek, lalu kita jual di pinggir jalan atau di toko. Gitu. Tapi bagaimana memastikan sebuah merek itu bisa bertahan lama, sampai puluhan tahun? Karena kalau kita lihat sekarang
banyak banget merek yang muncul gitu ya, Iya. jualan kayak di Babarsari misalnya teman-teman notice, oh dia buka di Babarsari, buka di Jakal, buka di mana, tapi tahun kedua, tahun ketiga sudah tidak muncul lagi misalnya gitu, rame banget lalu nggak muncul lagi. Nah banyak merek-merek yang seperti itu. Nah tadi beberapa kata kuncinya sudah dimunculkan oleh Pak Arief dari Dagadu yang menyatakan bahwa kalau saya boleh rangkum adalah belajar, banyak riset, tidak takut membuat inovasi gitu ya. Ada banyak gebrakan-gebrakan yang dibuat sebenarnya. Dan ketika sudah di atas selalu mawas diri sebenarnya, selalu melakukan evaluasi atas apa yang sudah dikerjakan, selalu mendengarkan banyak orang gitu ya. Lalu terkait dengan sustainability itu tadi, terkait dengan responsibility, giving back. Ada banyak cara untuk giving back gitu ya ke society gitu ya. Mulai dari mempekerjakan mahasiswa misalnya, lalu juga memberikan space gitu ke community dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang dilakukan. Nah, mungkin terakhir pesan dari Pak Arief, kalau misalnya teman-teman ini nantinya siapa tahu kan kita nggak tahu 10-15 tahun lagi ternyata apa yang mereka buat di kelas ini yang awalnya project bisa berjalan dan bisa sukses misalnya. Nah, kira-kira kalau dari Pak Arief apakah ada pesan bagaimana sih caranya anak muda supaya tetap bisa bertahan menjadi entrepreneur, memiliki ide dan tetap bisa sukses dalam jangka waktu yang panjang? Apa sih kira-kira kiatnya? Ya, salah satu yang saya lakukan sampai dengan sekarang adalah mungkin agak klise kalau kita ngomong melakukan apa yang kamu sukai dan menyukai apa yang kamu lakukan. Oke, bagus itu ya. klise banget, tapi ya kalau saya dulu kan memang mulai usaha atau bahkan hampir semua yang pernah saya coba, meskipun beberapa ada yang berakhir bagus, berjalan bagus, ada yang berakhir tidak bagus. Itu memang berawal dari apa yang saya sukai. Setidaknya apa? Kita kalau itu sesuatu yang kita sukai, maka sebenarnya kita punya energi yang lebih di situ. Gitu ya. Jangankan untuk bisnis, untuk seneng-seneng keluar duit saja kita seneng. Apalagi ini yang kita harapkan nanti akan mendatangkan uang. Jadi apa yang dilakukan misalnya teman-teman di Dagadu ini kan juga sebetulnya di awal karena kami menyukai desain. Jadi ketika kami desain, kami ya itu passion kami sehingga produktivitasnya akan sangat tinggi gitu ya. Nggak ada yang nyuruh aja kita akan bikin gitu ya. karena kita suka. Kalaupun kemudian dalam perjalanannya, karena ini yang setidaknya saya rasakan, yang tadinya kesukaan itu kemudian lambat laun menjadi semacam kewajiban. Ini harus saya maintain rutinitas mendesain dan sebagainya. Kan sudah ada sedikit semacam kewajiban begitu. Maka saya kemudian harus segera sadar bahwa ya saya harus menyukai apa yang saya lakukan ini. Oke. Iya benar. Bagus teman-teman. Jadi sukai apa yang kalian lakukan dan lakukan apa yang kalian sukai. Sebenarnya itu kata kuncinya ya, gitu. Jadi jangan melakukan sesuatu karena terpaksa. Mungkin ini kalau tahun gitu ya, tahun. Oke, teman-teman kita sudah sampai di ujung acara. Silakan teman-teman open cam dulu ya. Kita nanti akan ada foto bareng. Yes. Sekarang foto barengnya virtual gini. Nah, lalu saya juga ada souvenir nih buat Pak Arief. Mika tolong foto, Mika. Mika tolong difoto ya. Ini ada souvenir untuk Pak Arief. Oke Bu Ina, sebentar. 1, 2, 3. Oke. Semoga bermanfaat untuk Pak Arief, ada jamunya juga. Lalu juga saya mau menyerahkan nih teman-teman, kebetulan saya itu dibantu oleh Pak Arief banget untuk kemudian menulis paper gitu. Jadi saya sudah printkan paper, kebetulan ada 2 paper saya yang sudah terbit nih di jurnal. Yang satu di Journal of Social and Media Marketing, yang satu di Communication Media Asia Pasifik. Ini dua-duanya membahas tentang Dagadu. Gitu, monggo Pak Arief. Saya serahkan juga. Terima kasih banyak. Selamat ya, Bu Ina bisa mengumpulkan jurnal. Iya, ini kalau nggak dibantu Pak Arief nggak jadi soalnya gitu ya. Ya teman-teman, mari kita ucapkan bersama-sama terima kasih kepada Pak Arief. Buka kameranya, kita akan foto bareng. Gitu, foto virtual. Ya. Silahkan difoto, Mika.
90 mahasiswa yang join. Oke. Wow. Rame sekali ya. Mik di aba-aba ya, Mik? Oke, Bu, saya yang mimpin ya, Bu. Emang oke. Oke. Oke, udah on cam semua? Slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide terakhir. Walaupun nggak ada yang on cam, nggak apa ya. 1, 2, 3. Oke, udah slide terakhir. Sudah, Bu. Oh, udah. Oke, ya. Nah, teman-teman silakan buka kamera. Oh, udah buka kamera semuanya. Silakan buka mic maksud saya, lalu mengucapkan terima kasih atas waktunya Pak Arif siang hari ini. Sama-sama. Di tengah puasa loh ngobrol 1,5 jam, lumayan banget loh teman-teman, kering gitu ya. Oke, silakan mengucapkan terima kasih. Lalu saya akan Terima kasih. tutup acaranya pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman. Semoga bermanfaat ya obrolan Oke, kita siang hari teman-teman. ini. Ya, sampai ketemu. Terima kasih Pak Terima Arif. kasih, Pak Arif. Makasih Pak Arif. Bu Ina. Terima kasih Pak Arif. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup ya meetingnya ya. Bye-bye.